Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nampak ya dari wajah-wajah berseri, yang laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. InsyaAllah. Sebelum kita mulai pembelajaran, InsyaAllah kita akan membaca doa dulu. Doa dipimpin oleh, silakan. Boleh Abrar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Razitu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Bapak absen dulu ya untuk hari ini. Kelas ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Yang laki-laki hadir semuanya? Hadir, alhamdulillah. Yang perempuan? Hadir semuanya ya. Baik, berarti alhamdulillah hari ini kita hadir semuanya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita cek dulu sekeliling kesiapan, apakah ada sampah ataupun ada barang-barang yang tidak diperlukan kita simpan saja, pulpen, buku, kita cek semuanya. Sudah? Nah, ya, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan lakukan kesepakatan kelas dulu sebelum pembelajaran kita mulai seutuhnya. Kesepakatan kelas ini bertujuan untuk kita lebih fokus dan ada kesepakatan antara guru dan siswa dalam pembelajaran nantinya. Oke, silahkan kita buat dulu kesepakatan kelas. Ada yang mengusulkan apa? Oke, silakan Saidah. Saling menghargai. Saling menghargai. Baik, kita saling menghargai antara siswa dengan siswa dan juga menghormati, saling menghargai guru. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Cut. Dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Bagus ya, kita aktif dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Cukup dua? Oke, siapa Syarul? Menjaga kebersihan kelas. Iya, perlunya menjaga kebersihan kelas. Oke, hari ini ada 3 kesepakatan kelas hari ini. Yang pertama, saling menghargai, aktif dalam pembelajaran, dan menjaga kebersihan kelas. Kita keep ya. Iya, alhamdulillah. Baik, karena sudah selesai, minggu lalu kita belajar tentang etos kerja. Ya, minggu lalu kita tentang belajar etos kerja. Bagaimana siswa seharusnya aktif dan semangat di sekolah. Etos kerja siswa bagaimana di sekolah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan akhlak mazmumah. Apa saja? Yang pertama ada sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, apa lagi? Takabur, hasad, serta pengertian cara menghindari dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, yaitu apa? Sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, serta pengertian cara menghindari dan manfaatnya.
Nah, sudah kita sampaikan tujuan pelajaran hari ini, semoga tercapai. Sebelum kita mulai, Bapak mau ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya hari ini adalah tidak perlu bangun, tetap di meja masing-masing, di bangku masing-masing. Cukup sediakan satu pulpen. Oke, coba pegang satu kelompok, pegang satu pulpen. Sudah? Oke, mana pulpennya? Oke, sudah ada. Nah, taruh pulpennya di tengah. Taruh pulpennya di tengah. Sudah ya? Nah, instruksinya adalah tepuk, boom, tangkap. Oke ya? Instruksinya apa? Tepuk, boom, tangkap. Kita mulai ya. Dengarkan. Tepuk. 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 Boom. Tepuk. Boom. Tepuk. Boom. Tangkap. Okey. Siapa yang dapat? Ini yang dapat. Okey ya. Melatih fokus. Ya. Untuk pertanyaan pemantik, yang pertama, apa Anda mengetahui apa itu yang dimaksud akhlak mazmumah? Okey, akhlak mazmumah. Siapa yang bisa menjawab? Okey, silakan Hafizul. Mazmumah adalah sifat atau perilaku tercela. Iya. Dengan perilaku tersebut jauh dari ajaran Islam dan juga dibenci oleh Allah SWT. Iya. Selain itu, akhlak tersebut dapat merusak diri sendiri serta hubungan dengan sesama. Iya, tepuk tangan dulu untuk kawan kita ya. Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Kalau yang terpuji akhlak mahmudah. Ini adalah tercela. Nah, akhlak tercela hari ini kita belajar bagaimana kita mendapatkan ridha Allah. Okey, kemudian yang kedua, pertanyaan pemantiknya, apa saja contoh akhlak mazmumah yang sudah kamu pelajari? Okey, siapa yang mau menjawab? Contoh akhlak mazmumah yang Ya. saya pelajari antara lain sombong atau takabur, Iya. iri hati atau hasad, Mm-mm. dengki, berbohong, riya atau pamer-pamer, Iya. malas, tamak atau rapuh, Iya. dan juga menghina. Semua sifat tersebut dapat merusak kepribadian dan hubungan dengan orang lain. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Banyak kawan kita udah banyak ya yang sudah dipelajari. Namun hari ini kita hanya mempelajari beberapa saja, yaitu yang pertama tadi ada sikap berfoya-foya, kemudian ada riya, sum'ah, hasad dan takabur. Hari ini kita sudah bicara tadi beberapa poin akhlak mazmumah. Ini kita lihat yang berfoya-foya. Nah, apa itu berfoya-foya? Sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebih-lebihan, boros. Tujuannya untuk apa? Bersenang-senang dan minim manfaat. Nah, di sini kita lihat dalilnya. Nah, apa dalilnya, Nek? Iya. Jadi kita sebenarnya ikhwanul muslimin itu adalah orang-orang muslim, orang-orang yang memang bersama kita selalu taat dalam melaksanakan ibadah, tapi ternyata kadang kita tidak sadar kita sudah masuk ke dalam ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 27. Dengan boros kita sudah termasuk kepada saudaranya syaitan. Nah, naudzubillah min zalik. Riya itu kalau bahasa kerennya sini pamer. Pamer, menampakkan, wah, saya tadi datangnya pakai Alphard, saya datangnya pakai pesawat diantar pula. Nah, itu adalah sikap secara bahasa adalah pamer. Secara istilah itu sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah. Tujuannya mendapat pujian dan mendapat pengakuan. Manusia ini sangat haus kadang-kadang akan pengakuan. Jadi perlu untuk mendapatkan pujian. Sehingga dia tidak sadar amal ibadah pun dipamerkan. Ini dalilnya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu adalah surah Al-Baqarah ayat 264. Silakan dibaca terjemahannya, boleh? Silakan dibaca, Jaisha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan memiliki perasaan penerima.
seperti orang yang menyimpangkan hartanya karena dia pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya Allah itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Iya. Sum'ah. Bedanya tadi kalau sum'ah, kalau tadi singkat saja Pak jelaskan. Kalau tadi riya melihat, kalau sum'ah itu mendengarkan. Kalau tadi Bapak menyontohkannya memperlihatkan, kalau sum'ah kita lihat. Misal ada pengumuman di masjid hari Jumat, hamba Allah yang sedekah hari ini, hamba Allah 20 juta, hamba Allah. Bilang sama kawannya, hamba Allah itu saya. Nah, itu adalah bentuk daripada sum'ah, memperdengarkan. Kalau ra'a itu pada riya tadi, ra'a melihat, kalau sum'ah itu mendengar, sami mendengar. Takabur itu adalah membesarkan diri atau sombong. Secara istilah ini menolak kebenaran karena meremehkan orang lain, hanya akulah yang paling benar. Okey. Itu adalah sekilas daripada penjelasan yang bisa Bapak tampilkan. Sekarang kita lihat satu video pembelajaran dan nanti Bapak akan meminta apa kesimpulan dari video tersebut. Kita nggak boleh menyanyikan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu salah punya boros atau mubazir. Harus pokoknya aku nggak mau tahu, harus punya baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cece, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak dia lalu aja. Kita kan temenan. Kami tapi gak mau kan kenal sama kamu. Lagi, bisakah kamu mengerti? Sungguh adalah siapa? Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maka jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa kok. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Videonya sudah siap kita nikmati ya. Baik, seperti Bapak katakan tadi di awal, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari video ini? Ya, boleh Wilda. Silakan Wilda. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita tidak boleh membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, tapi belilah sesuatu yang memang kita perlukan, karena orang-orang yang memiliki sifat boros itu adalah saudara setan. Iya, tepuk tangan untuk kawan kalian. Ya, itu kita hanya perlu membeli apa yang dibutuhkan. Yang nggak perlu nggak usah dibeli. Yang ada nanti boros nggak dipakai. Baju perlu 1 dibeli 20. Akhirnya tidak terpakai. Mubazir namanya. Al-mubaziru ikhwana syayatin. Boros itu kawan syaitan. Kelompok sudah Bapak bagi. Ini ada totalnya ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada LKPD. Dan insya Allah ini akan Bapak berikan kepada kalian sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Dan di dalamnya nanti ada petunjuk, silakan dibaca. Ketika nanti selesai Bapak bagikan, jangan lupa ini menulis kelompok, nama kelompoknya apa, anggota, kelas dan materi. Okey, diisi dulu, dibaca petunjuk dan nanti selesai diskusi kita akan menampilkan presentasi satu persatu di depan kelas. Bapak bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1 ini. Okey, silakan dilihat LKPD-nya. Boleh dibuka buku, nanti apa yang tidak perlu silakan. Okey, ini satu kelompok lagi. Ya. Okey. Okey, ada kendala? Enggak. Mengenai Iya. Apa? aspek Kecil sih suaranya. Apa nak? mengenai aspek Oh, aspeknya ya.
ini kan Bapak ada memberikan studi kasus, ya kan? Bapak ada memberikan studi kasus. Nanti kalian baca dulu studi kasusnya. Selesai studi kasusnya, yang serius dibacanya. Kemudian nanti di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Setelah itu baru aktivitasnya lanjut ke aktivitas pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang lain diteruskan terus ya. Nah, ini ada aspeknya. Aspek yang pertama apa? Temukan dalil. Berarti tentang riya. Berarti kalian nanti cari di buku tentang riya. Boleh ditaruh di sini hadisnya. Kemudian di sini ada dampak riyanya. Nanti tentukan satu orang yang presentasi di depan. Tapi bangunnya nanti semua. Oke ya, jelas? Nah, oke. Yuk. Ini siapa nanti yang presentasi? Oh ya, Syarul ya. Oke. Ini yang presentasi siapa nanti? Ini siapa? Reza. Boleh Reza. Ini tentang apa tadi? Hasad ya. Oke. Ini tadi Abrar ya. Karena semua kelompok sudah siap mengerjakan LKPD-nya, kita akan melakukan presentasi per kelompok. Oke, dimulai dari kelompok mana yang sudah siap? Oke, pas ya, sesuai dengan namanya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menghindari perilaku berfoya-foya. Dari studi kasus, terdapat sebuah pertanyaan, yaitu sebagai pelajar muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapi budaya konsumtif seperti ini? Dan jawabannya adalah, sebagai pelajar muslim, kita harus menyadari bahwa gaya hidup yang berlebihan bukanlah ukuran kebahagiaan. Hidup berfoya-foya hanya akan membuka rasa sombong dan boros, serta menjauhkan kita dari nilai kesederhanaan yang diajarkan Islam. Sebaliknya, kita perlu menanamkan sikap bersyukur dan bijak dalam menggunakan harta agar hidup penuh berkah. Kemudian, ada sebuah dalil yang menjelaskan tentang berfoya-foya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal mumazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Ayat artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian, ada dampak negatif dari sifat foya-foya, yaitu gaya hidup boros menyebabkan seseorang sulit untuk mengontrol keuangan, menjadi iri terhadap orang lain, dan kehilangan empati terhadap mereka yang kekurangan. Selain itu, hal ini menumbuhkan kesenjangan sosial dan menjauhkan diri dari nilai kekuatan Islamiyah. Dan untuk solusinya adalah membiasakan hidup hemat, bersedekah secara rutin, membawa bekal dari rumah, membeli barang sesuai kebutuhan, serta menjauhi kebiasaan memamerkan harta di media sosial. Adapun kesimpulan dari foya-foya adalah Islam menuntut umatnya untuk hidup sederhana dan seimbang. Menghindari perilaku berfoya-foya bukan berarti pelit, melainkan bentuk pengendalian diri dan rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan kesederhanaan kita bisa hidup tenang, membantu sesama, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari presentasi kami. Mungkin ada dari buku lain yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Baik, saya dari kelompok 4 berdiri ingin bertanya, apa saja dampak yang ditimbulkan dari perilaku foya-foya? Ya, apa saja dampak yang ditimbulkan dari perilaku foya-foya? Mungkin bisa dijawab? Baik. Siapa yang menjawab? Baik, kami dari kelompok Oke. 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, jawaban dari kami adalah berfoya-foya akan dapat menimbulkan banyak dampak negatif, seperti membuat seseorang menjadi sosok yang boros, sulit bersyukur, dan juga lalai beribadah, serta membuat seseorang kehilangan rasa kepedulian terhadap sesama.
Selain itu, perilaku tersebut juga dapat menjerumuskan seseorang pada kesombongan dan juga menjauhkan diri seseorang tersebut dari keberkahan hidup. Cukup? Cukup ya? Iya. Mungkin hanya ini yang ingin kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan semuanya dulu. Iya, wabarakatuh. Oke, tadi ada yang bertanya tentang dampak ya. Oke, ada bertanya tentang dampak. Dampaknya cukup banyak ya, foya-foyanya. Salah satunya kita menjadi hati kita lalai sehingga kita tidak bisa mengingat Allah, sibuk dengan duniawi, lupa dengan hal-hal yang kita kembali nantinya ke akhirat. Selanjutnya kelompok mana yang tampil? Oh ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menghindari perilaku dia. Ya. Coba perhatikan semuanya ya. Kalau nanti ada yang bertanya, silakan. Ya, lanjut. Studi kasus di bawah ini adalah fenomena pamer aman. Jadi dari studi kasus ini timbullah satu pertanyaan, itu pentingnya budaya digital yang menunjukkan kita diri. Bagaimana cara kita menumbuhkan keikhlasan amal hanya Allah? Jawabannya, dalam kehidupan modern, banyak orang menampilkan kebaikannya di media sosial agar mendapat pujian. Padahal, amal yang disukai dia tidak akan diterima oleh Allah. Kita harus melatih diri agar selalu beramal karena Allah SWT, bukan karena ingin didengar atau dipuji orang lain. Jadi dari sini dimulai dalil, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alhamdulillah, pembelajaran sudah kita lakukan. Semua kelompok sudah presentasi luar biasa keempat-empatnya. Dan selanjutnya Bapak mau mengevaluasi pemahaman kalian hari ini. Oke, silakan kita pakai Kahoot. Silakan dibuka link yang Bapak berikan. Oke, silakan dibuka linknya dan masukkan pin terus. Sudah? Silakan masukkan pinnya. Ya. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita mulai. Oke, sudah ya? Ada yang tinggal? Enggak, sudah semuanya. Oke, silakan kita mulai. Nah, silakan dijawab bersama soalnya. Oke. Oke, soal yang pertama, silakan dibaca. Waktunya ada 20 detik lagi, silakan dibaca dulu. Oke. Sudah? Satu orang lagi belum beri jawaban? Oke, sudah? Iya. Nah, hasilnya apa yang benarnya? D. Membeli barang mewah unik untuk disimpan. Semuanya, alhamdulillah sudah melakukan evaluasi pembelajaran hari ini dan kita akan melakukan penarikan kesimpulan untuk hasil belajar. Kira-kira hari ini apa saja kesimpulan yang kita dapat? Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh sebelah sini. Oh ya, silakan Latifah. Kesimpulannya adalah setiap akhlak mazmumah seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad harus dihindari karena dapat menjerumuskan manusia pada kesombongan, iri hati, dan kehilangan nilai keikhlasan dalam beramal. Iya. Berikan tepuk tangan untuk Latifah. Iya. Oke, ada lagi kesimpulannya? Ya, boleh. Kita menanamkan akhlak terpuji, yaitu sederhana dan ikhlas dalam berbuat baik. Seseorang akan memiliki hati yang tenang, hubungan sosial yang harmonis, serta memperoleh ridha dari Allah SWT. Iya, tepuk tangan dulu buat Raja. Ya, alhamdulillah 2 kesimpulan. Artinya kita ambilkan 2 saja kesimpulan hari ini. Yang pertama yaitu adalah kita memang harus menghindari
akhlak mazmumah dengan apa? Dengan yang Raja jawab tadi, dengan menghadirkan akhlak-akhlak mahmudah, dengan menghadirkan sifat keikhlasan, sederhana, tidak berfoya-foya, dan rendah hati, tidak takabur, sombong. Baik, Bapak mau melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apa itu refleksi? Refleksi hari ini adalah apakah pembelajaran ini sudah bagus ataupun apa yang kurang dari pembelajaran hari ini dan apa yang perlu ditambah. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan barcode. Nah, barcode-nya akan Bapak bagikan. Nah, silakan per kelompok. Nanti langsung di-scan dan diberikan jawaban di Google Doc yang Bapak siapkan nantinya. Ini untuk kelompok yang pertama tadi. Oke, sudah dapat semuanya ya? Silakan di-scan dulu barcode-nya dan dijawab soal refleksinya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah sampai pada tahap refleksi dan insya Allah kita padai sampai di sini, dan minggu depan kita akan memasuki bab yang baru, yaitu asuransi, bank dan koperasi syariah. Dan untuk hari ini kita cukupkan saja dengan membaca doa kifaratul majelis. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.